Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90, 91, 92 dan 93 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Syu'aib alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Sebelum ini sudah dua penyampaian kita tentang kisah Nabi Syu'aib, yaitu kita mulai sebelum ini dari ayat yang ke 85 sebelum ini sampai terakhir sebelum ini ayat yang ke-89. Sekarang kita teruskan ayat yang ke-10 90 sampai 93, yaitu tentang kesudahan dari kaum Madian. Kesudahan dari mereka karena mereka tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib. Mereka tetap ingkar, mereka menyombongkan diri, bahkan mereka mengancam Nabi Syu'aib, yaitu dengan mengusir Nabi Syu'aib dari kota. Maka Nabi Syu'aib menyampaikan kepada mereka bahwasanya apabila mereka sudah sedemikian keingkaran mereka, tetap juga tidak mau menerima kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat keputusan. Keputusannya adalah Allah akan menetapkan siksaan ke atas mereka. Maka Nabi Syu'aib mengatakan, sama-sama menunggulah. Mereka menunggu, Nabi Syu'aib dan orang-orang beriman bersama beliau pun juga menunggu. Karena mereka tetap juga tidak mau menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran, dan tidak dijumpai tanda-tanda mereka akan menerima kebenaran, maka Allah tetapkanlah siksaan ke atas mereka. Nah, ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu Allah turunkan siksaan ke atas mereka, yaitu berupa gempa bumi yang dahsyat yang membuat mereka menjadi binasa. Inilah yang akan kita bahaskan dalam kesempatan ini, yaitu kesudahan dari kaum Nabi Syu'aib, yaitu kaum Madian. Kesudahan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka.
Jadi kaitan dengan ayat sebelum ini adalah lanjutan di dalam kisah Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu orang yang menolak kebenaran akan berakhir dengan kebinasaan. Jadi yang menolak kebenaran pada masa dahulu mereka binasa, maka yang menolak kebenaran pada masa sekarang mereka juga akan binasa. Itu sudah menjadi sunnatullah di alam ini. Sunnatullah maknanya ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti, dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu akan menyimpang. Seperti apa yang diberlakukan pada masa dahulu, seperti itu juga yang akan diberlakukan pada masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Maka apabila kita menjumpai sunnatullah itu diterangkan di dalam Al-Quran melalui kisah-kisah, maka hendaklah dijadikan sebagai pelajaran. Berhati-hati, jangan sampai menolak kebenaran, karena pada akhirnya kesudahan orang yang menolak kebenaran adalah kebinasaan. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Namun kita akan membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan akan ada pahalanya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. Allah berfirman, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. وَقَالَ, dan telah berkata, al-mala', pemimpin-pemimpin, alladzina kafaru, dari orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya, nya Nabi Syuaib alaihi salam, dari kaum Nabi Syuaib alaihi salam. La in ittaba'tum Syuaiban, la in, sesungguhnya jika ittaba'tum, kamu mengikuti Syuaiban, Nabi Syuaib. Jadi ini perkataan pemimpin kaum Nabi Syuaib yang kafir. Perkataan ini kepada sesama mereka yang kafir juga. Jadi mereka memperingatkan yang lainnya, sesama kafir. Jika kamu mengikuti Syuaib, innakum idzan la khasirun. Innakum, sesungguhnya kamu, idzan, dengan demikian, la khasirun, sungguh kamu merugi. Jadi orang kafir nih, sesama orang kafir itu nasihat menasihati sesama mereka, yang isi nasihatnya supaya tetap dalam kekufuran. Jadi sebenarnya itu bukan nasihat, sebenarnya itu sebenarnya adalah penyesatan supaya yang lain tetap di dalam kesesatan. Fa'akhadhathumur rajfatu, fa'akhadhathum, maka menimpa mereka ar-rajfatu, gempa yang dahsyat. Fa'asbahu fi darihim jathimin, fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di dalam rumah mereka,
jathimin, seperti mayat yang bergelimpangan, sebagai mayat yang bergelimpangan. Jadi mereka mati di rumah mereka, tidak sempat mereka keluar. Di dalam rumah mereka, mereka mati bergelimpangan disebabkan karena gempa bumi yang dahsyat sebagai siksaan Allah ke atas mereka. Kita ulang dari ayat yang sebelumnya. Dan telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, sesungguhnya kamu sungguh adalah orang-orang yang merugi. Maka gempa bumi yang dahsyat menimpa mereka, maka menjadilah mereka mayat yang bergelimpangan di dalam rumah mereka. Berikutnya lagi, dua ayat yang berikutnya. Alladzina kadzabu Syuaiban, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan Syuaiban, Nabi Syuaib alaihi salam, ka'an lam yaghnau fiha, ka'an, seakan-akan, lam yaghnau, mereka itu tidak mendapatkan apa-apa kebaikan, fiha, di dalamnya, di dalam kota itu. Jadi mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Apa kebaikan yang mereka tak dapatkan dalam kota? Tak mendapatkan kesenangan apa-apa. Apa sebab? Sebabnya mati bergelimpangan. Pada akhirnya, kalau di kota itu mati bergelimpangan, bahkan di dalam rumah sendiri mati bergelimpangan, maka bermakna mereka sebenarnya tak dapat apa-apa. Berarti tak ada kesenangan yang mereka nikmati dalam kota tersebut. Apa makna, apa tafsiran dari perkataan ini nanti kita akan sebut dalam penjelasan. Alladzina kadzabu Syuaiba, alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan Syuaiba, Nabi Syuaib alaihi salam, kanu, mereka itu adalah hum, mereka al-khasirin, orang-orang yang merugi. Fatawalla anhum, maka Nabi Syuaib pun berpaling dari mereka atau meninggalkan mereka. Wa qala, dan Nabi Syuaib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi, laqad, sesungguhnya, ablaghtukum, aku telah menyampaikan kepadamu, risalati rabbi, risalah-risalah Tuhanku, maknanya amanah-amanah Tuhanku yang isinya adalah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Telah ku sampaikan kepadamu. Wa nasahtu lakum, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, fa kaifa, maka bagaimana, asa, aku akan bersedih, ala qaumin kafirin, atas kaum yang kafir. Karena kamu kafir, kemudian kamu dibinasakan oleh Allah dengan siksaannya, maka aku tidak bersedih dengan apa yang berlaku ke atasmu. Bagaimana aku akan bersedih? Karena yang berlaku itu adalah ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah yang berlaku, aku menghormati ketetapan Allah itu. Maka apa yang berlaku ke atas dirimu bukanlah yang menyedihkanku, karena ini adalah ketetapan Allah yang semestinya aku agungkan. Nah, ini dua ayat yang terakhir kita baca dari awal. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, seakan-akan mereka itu tak pernah berdiam di dalam kota itu, tak pernah mendapatkan kebaikan apa-apa di dalam kota itu. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka Nabi Syuaib pun berpaling dari mereka dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan risalah-risalah Tuhanku dan telah menasihatimu, maka bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum yang kafir. Jadi dari ayat-ayat yang kita terjemahkan tadi, yaitu 4 ayat 90, 91, 92, 93 dari surah Al-A'raf, yaitu menerangkan tentang kesudahan dari kaum Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu kaum Madian, yang mana mereka dibinasakan oleh Allah dengan gempa bumi sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka.
Mereka itu adalah yang terdiri dari golongan orang-orang terpandang dari kaum Nabi Syuaib. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Sebelum ini disebutkan mereka itu orang-orang yang menyombongkan diri. Sekarang disebut mereka itu sebagai orang-orang yang kafir karena tidak mau menerima kebenaran. Mereka tolak kebenaran. Bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib untuk diusir dari kampung halaman, karena Nabi Syuaib mencegah mereka dari mencegah mereka dari mengamalkan kepercayaan nenek moyang mereka, yaitu kepercayaan nenek moyang mereka yang mereka warisi adalah menyembah berhala. Nabi Syuaib melarangnya. Oh, ini Nabi Syuaib ini mengganggu kami nih di dalam mengamalkan, mengikuti tradisi nenek moyang kami. Dan satu lagi yang dinasihati oleh Nabi Syuaib adalah jangan mengurangi timbangan, jangan mengambil hak orang lain. Kemudian satu lagi yang dinasihati oleh Nabi Syuaib adalah jangan berdiri di tepi-tepi jalan sehingga mengganggu manusia. Ini dapat kita lihat di ayat yang ke-86, yaitu menakut-nakuti manusia yang ada di tepi jalan. Bahkan juga sampai kepada merampas harta manusia yang berjalan di jalan-jalan umum. Kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nabi Syuaib telah menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, tapi mereka mengingkarinya juga. Maka kesudahan dari mereka, karena mereka tidak juga mau menerima kebenaran, maka kebinasaan Allah lah yang ditetapkan ke atas mereka. Maka ia adalah pelajaran bagi manusia di sepanjang zaman, termasuk kita yang sedang mengkaji kisah kaum Madian pada kesempatan ini. Jangan sekali-kali menolak kebenaran, karena yang menolak kebenaran akan berkesudahan dengan kebinasaan. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-90. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi, dan telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Di sini disebutkan pemimpin-pemimpin, berarti banyak dari kalangan pemimpin dari kaum Nabi Syuaib itu yang tidak mau menerima kebenaran. Apa sebabnya mereka tak mau menerima kebenaran? Mengapa kalangan pemimpin ini biasanya tidak mau menerima kebenaran? Pada zaman Nabi Nuh begitu juga, pada zaman Nabi Hud begitu juga, pada zaman Nabi Saleh begitu juga, pada zaman Nabi Syuaib begitu juga, pada zaman Nabi Muhammad begitu juga. Pemimpin-pemimpin Quraisy tak mau menerima kebenaran. Bahkan mereka yang memimpin perang terhadap Rasulullah. Mengapa? Sebabnya adalah dalam ayat sebelum ini sudah disebutkan. Karena biasanya, karena mereka ini adalah orang-orang besar, pemimpin-pemimpin yang berkedudukan, maka mereka ini adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, kesombongan diri itulah yang menghalang mereka dari menerima kebenaran. Maka kesombongan itu membawa kepada kekufuran. Maka dalam ayat ini Allah menyebut pemimpin-pemimpin yang kafir. Nah, sebelum ini disebutkan pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri. Di ayat yang ke-88 telah berkata pemimpin-pemimpin yang menyombongkan diri dari kaumnya, dari kaum Nabi Syuaib. Sekarang pula diulang sekali lagi, dan telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Sebelumnya yang menyombongkan diri, sekarang yang kafir. Maksudnya yang menyombongkan diri biasanya dengan kesombongannya akan membawanya kepada kekufuran. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Sifat sombong membawa kepada kekufuran. Siapa dulu yang memiliki sifat sombong dan kafir kepada Allah? Iblis.
tak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud. Sombong dengan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Allah, apakah aku akan bersujud kepada yang Engkau ciptakan dari tanah, sementara aku Engkau ciptakan dari api? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku dari api, Engkau ciptakan dia dari tanah. Takkanlah api pula tunduk sujud kepada tanah. Ini adalah kesombongan. Dia lihat dirinya, asal kejadiannya. Semestinya dia, iblis, melihat siapa yang memerintahkannya bersujud. Kalau Allah yang memerintahkannya bersujud, ada alasan lagi untuk menolaknya. Kalau menolak juga berarti sombong namanya. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, dan telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Ada di antara pemimpin itu yang tidak kafir? Ada. Maka yang disebut di dalam ayat ini adalah yang kafir. Maka ditambah dengan kata dan telah berkata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya. Berarti ada di antara pemimpin-pemimpin dari kaum Nabi Syuaib itu yang tidak kafir. Nah, yang tidak kafir itu selamat dari kebinasaan. Adapun yang kafir itu yang dibinasakan dengan siksaan berupa gempa bumi yang dahsyat. La ini taba'tum Syuaiban, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib. Siapa kamu yang dimaksudkan oleh pemimpin-pemimpin yang kafir ini? Nah, yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir yang tidak mengikut Nabi Syuaib. Jadi pemimpin-pemimpin yang kafir berkata kepada orang-orang yang kafir. Mereka ini semua adalah kaum Nabi Syuaib. Maka tadi kita sebut orang kafir menasehati orang kafir. Apa nasihatnya? La ini taba'tum Syuaiban, hei kawan-kawan yang sama-sama kafir. Kira-kira begitulah bahasanya. Hei kawan-kawan yang sama kafir, jika kamu mengikuti Nabi Syuaib, yaitu dengan beriman pula seperti berimannya orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib itu, innakum idzal la khasirun, sesungguhnya kamu sungguh adalah orang-orang yang merugi. Jadi kata orang kafir kepada orang kafir, wahai saudara-saudaraku yang sama kafir, kalau kamu beriman kamu rugi. Mestinya beriman itu yang beruntung. Tapi rupanya orang kafir menasihati orang kafir bahwasanya dalam kekufuran itu beruntung. Sementara kalau beriman mengikuti Nabi Syuaib merugi. Ini nasihat dengan makna yang sebenarnya atau tidak? Bukan. Maka disebut ini adalah menyesatkan lagi orang yang sudah sesat. Artinya menjauhkan lagi kesesatan orang yang sudah sesat, supaya betul-betul di dalam kesesatan yang jauh, supaya tak kembali kepada atau tidak terpengaruh kepada ajakan Nabi Syuaib alaihi salam. Dapat pelajaran dari ayat ini. Rupanya orang kafir, sesama orang kafir memperingati sama mereka, yaitu tetaplah dalam kekufuran, karena dalam kekufuran itulah ada keberuntungan. Jadi sesama ajaran sesat itu ada nasihat menasihati juga, yaitu kalau tetap dalam kesesatan itu adalah keberuntungan. Kalau mengikuti Nabi Syuaib itu dalam kerugian, akan rugi. Mengapa mereka mengatakan kalau mengikuti Nabi Syuaib merugi? Pertama, dalam tafsir disebutkan, pertama, kalau mengikuti Nabi Syuaib berarti meninggalkan tradisi nenek moyang. Dalam pandangan orang-orang kafir itu, mengikuti tradisi nenek moyang itu yang beruntung. Meninggalkan tradisi nenek moyang itu merugi. Sebab bagi mereka tradisi nenek moyang itu adalah agung dan mulia. Padahal tradisi nenek moyang itu adalah kesesatan, kemusyrikan, kekufuran. Itu adalah keburukan, kejahatan, kezaliman.
Tetapi dalam pandangan mereka, yang mana mereka itu mengikuti kehendak hawa nafsu, mereka mengatakan kalau meninggalkan tradisi nenek moyang rugi. Sebab dengan mengikuti tradisi nenek moyang itu kita menjadi agung, menjadi mulia. Padahal sebenarnya adalah sebaliknya. Malah menjadi hina, malah menjadi orang yang buruk dan tercela karena melakukan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua, mengapa mereka mengatakan kalau kamu mengikuti Syuaib maka kamu rugi, kalau kamu tetap bersama kami kamu beruntung? Sebab apabila kamu bersama kami maka kamu akan dapat harta dengan cepat, dengan cara yang mudah, yaitu kurangi saja timbangan dapat untung banyak. Tapi kalau kamu bersama Syuaib, kamu berdagang susah untuk dapat untung, sebab kamu akan tepat-tepatkan dalam menimbang. Kita kan lihat saja di tengah masyarakat sekarang, di pasar itu, untuk mau cepat untung kurangi saja timbangan. Ada seorang pengawas timbangan, kerjanya sebagai pengawas timbangan. Di antara yang diawasi itu adalah penjualan bensin di SPBU, penjualan bensin. Kita kan beli bensin itu 1 liter, tapi kita kan tak tahu berapa banyak yang 1 liter itu, tak nampak oleh mata, yaitu dari sumur di dalam sana, kemudian dikeluarkan langsung masuk ke tabung kendaraan kita. Mana kita nampak 1 liter itu? Angka-angka itu bisa dimainkannya. Maka yang mengawasi itu mengawasi supaya ukurannya itu tepat. Tapi rupanya ada juga yang mengurangi timbangan. Tidak 1 liter, di angka itu tertulis 1 liter telah keluar. Rupanya 1 liter itu dikurangi sedikit. Kalau dikurangi sedikit, kalau 1 hari dia bisa menjual jutaan liter, berapa dia dapat untung dari mengurangi timbangan? Itu baru 1 hari. Kalau 1 bulan, kalau 1 tahun. Dan setiap kendaraan kalau mengisi bensin, kalau mobil, kendaraan roda 4 mengisi bensin sampai 40 liter, 50 liter, itu baru 1 kendaraan. Kalau 1 hari sampai 1000 kendaraan, 5000 kendaraan, apalagi yang beroperasi 24 jam. Kemudian dikurangi sedikit saja umpamanya, berapa mililiter umpamanya, kalau kali sekian juta liter, sudah berapa untung dia dapat? Maka kata pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaum Nabi Syuaib mengingatkan kepada yang kafir lainnya, kalau kamu ikut Syuaib, kamu tak dapat kekayaan cepat seperti kami, sebab kami mengurangi timbangan. Kalau kamu ikut Nabi Syuaib, kamu tak boleh mengurangi timbangan, lambat kaya kamu. Mana mau kamu? Cepat kaya atau lambat kaya? Kalau lambat kaya rugi, cepat kaya beruntung. Maka kalau kamu mengikuti Syuaib, maka kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Betul atau salah? Orang yang mengikuti hawa nafsu mengatakan, ini peluang ini. Mana ada orang tahu kita mengurangi timbangan? Ini boleh-boleh saja, dan seterusnya. Padahal sebenarnya dia adalah yang diharamkan. Dalam Al-Quran dikatakan celakalah, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurangi timbangan. Celaka maknanya tidak akan beruntung. Jangankan beruntung, malah modal yang ada itu pun akan habis, dihabisi semua dengan dibinasakan oleh Allah.
Karena sebenarnya kata kecelakaan itu, celaka bermakna tidak akan lagi mendapatkan kebaikan sedikit pun. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Harap-harap dapat untung, bukan untung yang dapat, malah bangkrut dalam usahanya. Bangkrut bukan hanya modal habis, menanggung beban hutang pula lagi setelah itu. Sengsara. Tangan yang mencincang, bahu itu yang memikul. Buat kerja yang buruk, dia sendiri yang akan menanggung balasannya. Ayat berikutnya, karena mereka ini kepada Nabi Syuaib mengatakan, sudah Syuaib, kamu jangan nasihati kami lagi, kami tidak akan mengikutimu, kami menolak apa yang kamu sampaikan kepada kami. Kemudian mereka saling menasihati pula sesama mereka supaya tetap dalam kekufuran, dalam kesesatan. Artinya ada dua kejahatan yang mereka lakukan. Kejahatan yang pertama menolak kebenaran dari Nabi Syuaib. Kejahatan yang kedua, mereka memperingati sesama mereka supaya tetap di dalam kekufuran, kesesatan. Karena sudah demikian keadaan mereka, bahkan dalam ayat yang lain mereka sampai mengatakan kepada Nabi Syuaib dengan mengolok-olok Nabi Syuaib. Ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una, an natruka ma ya'budu aba'una. Wahai Syuaib, apakah salat yang kamu kerjakan itu? Disebut kata salat. Apakah salat yang kamu kerjakan itu yang membuat kamu memerintahkan kami supaya kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Kalau begitu salatmu itu buruk sekali lah, wahai Syuaib. Apakah salat kamu yang menyuruh kami? Apakah salat kamu yang dengan salat itu kemudian kamu menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang kami sembah? Yang kami sembah adalah yang kami warisi dari nenek moyang kami. Kalau begitu salatmu itu buruk sekali lah, karena menyuruh kami untuk meninggalkan warisan nenek moyang kami. Atau apakah salatmu itu yang menyuruh kami sehingga kami ini akan melakukan apa saja yang kami kehendaki berkaitan dengan harta benda kami? Terserah kepada kami lah, harta benda kami mau buat apa saja, itu adalah kebebasan kami. Tapi kalau kamu melarang kami, wahai Syuaib, dan kamu salat, alangkah buruknya salat kamu itu, karena telah melarang kami untuk berlaku bebas terhadap harta benda kami sendiri. Jangan ikut campurlah, wahai Syuaib. Bermakna mereka ini sudah menutup diri. Ketika mereka menutup diri dan tak mau lagi menerima kebenaran, maka ayat berikutnya, fa akhadhatshumur rajfah, maka gempa bumi pun ditetapkan ke atas mereka. Kalau disebut gempa bermakna bergoncangnya bumi yang didiami ini. Kalau sudah bergoncang bumi yang didiami, mungkin lagi dapat berdiri, berdiam di atasnya dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman? Tidak, mereka berjatuhan. Tetapi kita mesti lihat juga ayat yang lain. Di dalam ayat ini disebutkan gempa bumi. Fa asbahu fi darihim jathimin, mereka itu menjadi mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan fa asbahu fi diyarihim jathimin, mereka itu menjadi mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Tetapi pangkalnya berbeda, yaitu wa akhadzatil ladzina zalamus sayhah. Ini bisa didapatkan di dalam surah Hud ayat yang ke-94. Dalam surah Hud, yaitu dalam surah yang lain. Sekarang ini kita surah Al-A'raf. Nah, dalam surah Hud ayat yang ke-94 itu disebutkan bahwasanya yang membinasakan mereka sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah mereka adalah as-sayhah. Kalau di sini ar-rajfah gempa bumi, as-sayhah halilintar atau petir atau guruh yang datang dari langit. Jadi guruh datang dari langit
menyambar mereka. Oh, berarti ada dua yang membinasakan mereka. Yang pertama, dari bawah kaki mereka bumi digempakan, digoncangkan. Dan yang kedua adalah dari atas halilintar as-sayhah atau guruh petir yang menyambar mereka. Jadi dari bawah siksa, dari atas siksa. Jadi siksa itu datang dari bawah dan dari atas. Kemana mau lari lagi? Tak ada lagi tempat lari. Kemudian satu lagi, di ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189 disebutkan siksaan yang ketiga. Tadi siksaan pertama gempa, siksaan kedua guruh atau halilintar. Kemudian siksaan yang ketiga adalah az-zullah. Az-zullah maknanya awan. Fakazzabuhu, mereka mendustakan Nabi Syuaib. Kemudian fa'akhadhahum azabu yaumiz zullah, maka mereka pun ditimpa azab. Yang azab menimpa mereka itu adalah azab hari yang berawan. Apa makna azab hari berawan? Mereka ini sebelum dibinasakan itu ditetapkan oleh Allah ke atas mereka panas yang terik berhari-hari. Karena panas begitu terik, maka mereka mencari tempat perlindungan. Ketika mereka mencari-cari tempat perlindungan, Allah kirimkan awan bergumpal hitam menaungi mereka. Maka mereka pun berkumpul di bawah awan tersebut. Mereka menyangka dengan berdiam di bawah awan tersebut, maka dapatlah mereka terhalang dari terik panas matahari. Rupanya awan itu mengeluarkan halilintar petir. Kemudian mereka mati bergelimpangan. Ini adalah siksaan yang dahsyat, yaitu mereka menyangka awan itu yang akan menyelamatkan, tapi rupanya awan itu yang membinasakan. Wah, kecewanya itu luar biasa. Sama dengan seseorang, diharapkan orang ini membantu kita, rupanya orang yang membantu ini pula yang mencelakakan. Bagaimana perasaan hati? Allah, kecewa berat. Begitu jugalah kaum Nabi Syuaib ini. Lihat awan-awan bergumpal, oh senangnya hati, sebab selama ini terik matahari membakar mereka. Tiba-tiba ada awan datang, wah mereka senang sekali. Tetapi dalam keadaan senang itu pula mereka dibinasakan oleh Allah. Maka Rasulullah SAW berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain ketika melihat awan bergumpal. Kalau di negeri Arab awan itu bergumpal bermakna tanda hujan turun, mereka gembira. Karena jarang hujan turun di negeri Arab, di padang pasir. Maka kalau hujan turun mereka senang sekali. Para sahabat gembira karena melihat awan bergumpal, tanda hujan akan turun. Tapi Rasulullah sedih, muka Rasulullah pucat. Kemudian para sahabat pun terheran-heran, ya Rasulullah, kami semua gembira dengan awan yang bergumpal, mengapa pula engkau nampak takut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang dapat jamin awan yang bergumpal ini adalah baik bagi kita? Boleh jadi ia adalah siksaan yang akan menyengsarakan kita. Nah, berarti kita dalam keadaan bagaimanapun silakan berharap, tetapi mesti ada juga rasa takut sekali. Silakan takut, tetapi juga tetap ada rasa harap sekali. Artinya dalam keadaan bagaimanapun bergantunglah kepada Allah. Takut dari murka Allah, harap kepada redha Allah. Takut kepada siksa Allah, harap kepada rahmat Allah. Karena kita ini bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhatshumur rajfah, maka gempa bumi, dalam ayat ini gempa bumi, dalam ayat yang lain halilintar, petir, guruh, dalam ayat yang lain awan tebal.
fa asbahu fi darihim jathimin, maka menjadilah mereka di rumah mereka mati bergelimpangan. Kesudahan dari orang yang menolak kebenaran. Sebab dari menolak kebenaran adalah kesombongan. Maka tutup pintu yang bisa membawa kepada kesesatan. Di antara pintu yang bisa membawa kepada kesesatan sampai kepada kekufuran adalah kesombongan. Jangan sekali-kali menyombongkan diri. Diberi ilmu sedikit dah sombong, diberi kedudukan sedikit aja dah sombong, diberi harta sedikit sudah sombong. Saya lah yang paling kaya di RT ini, di RT baru sudah sombong. Saya lah yang paling berilmu di kampung ini, di kampung baru sudah sombong. Saya lah yang paling tinggi kedudukan di negeri ini, sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Biasanya orang yang sombong merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, tak mau lagi menerima nasihat, tak mau lagi menerima peringatan. Sementara manusia itu punya sifat kekurangan. Sifat kekurangan itu akan tertutupi dengan nasihat dan peringatan. Ayat berikutnya, alladzina kadzdzabu Syuaiba, orang-orang yang mendustakan Syuaib, orang-orang yang mendustakan Syuaib, bermakna yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tak pernah berdiam dalam kota itu. Maknanya seakan-akan mereka tak pernah berdiam, seakan-akan mereka itu tak pernah mendapatkan manfaat apa-apa di kota itu. Meskipun mereka lama tinggal di kota itu, seakan-akan tak pernah tinggal. Sebab apa? Akhirnya kebinasaan. Kalau hidup itu berakhir dengan kebinasaan, sama dengan tak ada apa-apa. Ada gunanya lagi harta yang banyak kalau akhirnya binasa? Tak ada gunanya harta yang banyak kalau akhirnya binasa. Ada gunanya gelar profesor, doktor, SH, MH belakangnya, LC, MA, tapi akhirnya almarhum. Ada gunanya. Almarhum profesor doktor, tak ada lagi guna profesor doktor kalau dah almarhum. Almarhum masih berguna juga akal fikiran lagi? Tak ada lagi guna akal fikiran. Akal fikiran berguna ketika masih hidup. Kalau sudah almarhum, tak ada lagi gunanya. Kalau sudah binasa, habis sudah. Maka ketika mereka sudah mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tak pernah hidup di kota tersebut, tak pernah berdiam di kota tersebut, tak pernah buat apa-apa yang mendapatkan kebaikan untuk diri mereka di kota tersebut. Ka'allam yaghnau fiha, untuk menerangkan seakan-akan mereka tak pernah berdiam di kota tersebut, seakan-akan menerangkan tak ada nilai mereka sama sekali. Jadi nilai manusia adalah pada keimanan yang ada pada manusia. Seandainya manusia tidak beriman, menolak kebenaran, maka tak ada nilai manusia. Seakan-akan tak pernah hidup di dunia ini. Itu adalah hakikat dari orang yang tidak beriman. Jadi hakikat dari hidup orang yang tak beriman itu seakan-akan tak ada sebenarnya di dunia. Orang yang tak beriman itu tidak menambah sedikit pun untuk kebaikan dan tidak akan memperbaiki sedikit pun yang sudah rusak. Tak akan. Karena orang beriman itu merusak yang sudah rusak. Bahkan yang baik pun mereka rusak. Jangankan buat kebaikan atau memperbaiki yang buruk. Tidak. Mereka buat yang buruk, malah memburukkan lagi yang sudah buruk. Itu adalah sifat yang kafir kepada Allah. Apa sebab? Tak mau mengikuti petunjuk. Kebaikan itu adalah pada mengikuti petunjuk. Karena kafir tak mengikuti petunjuk, mengikuti hawa nafsu, maka yang mereka buat adalah yang buruk, yang buruk, yang buruk. Merusak, merusak, merusak. Itu sebabnya dalam Islam tidak boleh berumah tangga dengan orang kafir. Apa sebab? Sebab orang kafir itu akan merusak hidup.
Kalau nanti beranak akan merusak hidup anak. Kalau dia sebagai suami akan merusak istrinya. Kalau dia istri akan merusak suaminya. Maka karena berumah tangga itu adalah untuk membangun kebaikan, bukan untuk merusak, dilarang di dalam Islam berumah tangga dengan orang kafir. Meskipun orang kafir itu mengagumkanmu, ajabatkum, cantik jelita, tapi kafir, tak ada maknanya. Berkedudukan tinggi, kaum bangsawan, tapi kafir, tak ada maknanya. Kaya raya tapi kafir, tak ada maknanya. La amatun mu'minatun, meskipun hamba sahaya. La abdun mu'minun, meskipun hamba sahaya tapi beriman kepada Allah, meskipun miskin, itu adalah lebih baik karena beriman kepada Allah daripada orang kafir. Lau a'jabatkum, meskipun orang kafir itu mengagumkanmu. Jadi nilai seseorang itu, nilai manusia itu adalah ada pada keimanannya. Tapi pada hari ini banyak yang terpedaya dengan dunia sehingga dilihatnya bentuk rupanya, kekayaannya, keturunannya. Padahal semua itu sebenarnya tidak ada nilainya lagi kalau tidak ada imannya. Jadi iman menjadi penentu. Ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tak pernah berdiam dalam kota tersebut. Karena mereka kafir, berakhir dengan kebinasaan. Habis sudah, tak ada lagi nilai mereka karena mereka telah binasa. Diulang sekali lagi, alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, kanu humul khasirin, sesungguhnya mereka itulah yang merugi. Tadi siapa yang mengatakan yang rugi? Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya yang mengikuti Nabi Syuaib itu yang merugi. Tapi dalam ayat ini disebutkan yang mendustakan Nabi Syuaib itu yang merugi. Mana yang mau diikuti, yang mau diterima, yang datang dari mulut pemimpin-pemimpin kafir itu, atau yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat Al-Qur'an. Yang datang dari Allah, yang datang dari Allah, yang mendustakan Nabi Syuaib itu yang rugi, yang menolak kebenaran itu yang rugi. Tapi yang datang dari mulut orang kafir itu, yang mengikuti Nabi Syuaib itu yang merugi. Oh, jadi rupanya antara orang yang benar dengan orang yang salah, antara orang beriman dengan orang kafir akan ada perseteruan. Perseteruan maknanya akan ada perlawanan, pertentangan. Orang beriman dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang kafir itu yang merugi. Tapi orang kafir itu karena kesombongan mereka mengatakan orang beriman itu yang merugi. Ini baru kata merugi yang kita sebut. Ada lagi kata lain. Sekarang ini orang-orang kafir yang menguasai dunia pada hari ini, orang-orang Islam yang menjaga diri mereka dengan mengikuti agama Islam, taat kepada Allah, selalu ke masjid, berakhlak mulia, mereka akan mengatakan itu adalah ekstremis, teroris, radikalis. Itu orang-orang jahat itu kumpulan-kumpulan syaitan. Kata siapa ini dahulu? Kata pemimpin kafir. Siapa nama pemimpin kafir itu? Tak perlulah sebut namanya lagi. Semua orang dah tahu, satu dunia mengetahuinya. Apakah kita akan menerima perkataan pemimpin kafir itu? Tidak. Yang kita terima adalah firman Allah. Mereka itulah yang ekstremis, mereka itu yang teroris. Tapi sayangnya ada pula dari anak negeri ini yang mengikut perkataan mereka.
Kepada orang yang taat itu yang disebut teroris. Maka jangan terima informasi dari surat kabar musuh, karena perkataan surat kabar musuh itu adalah propaganda. Orang yang benar dikatakan salah, orang yang salah dikatakan benar. Teroris dikatakan pejuang, pejuang dikatakan teroris. Lalu mengambil ilmu dari mana? Bukan dari surat kabar, mengambil ilmu dari Al-Quran. Maka dikatakan khudhil ilma minal mushaf la minas suhuf. Sama-sama dia sahafa. Mushaf Al-Quran, ambil ilmu dari Al-Quran, jangan dari koran. Kan dekat-dekat juga Quran, koran. Maka dikatakan dalam koran itu tak ada yang jujur. Yang jujur itu tanggal koran itu saja jujur, dengan harganya satu. Tanggalnya hari Senin tanggal sekian, itu betul lah itu. Satu lagi harganya berapa? 3.500. Itu betul lah itu. Lain dari itu bohong. Apa sebab? Siapa yang menulisnya? Siapa yang menerbitkannya? Maka isinya sesuai dengan siapa yang menerbitkan. Apalagi kalau yang menerbitkannya adalah orang-orang yang berkepentingan, sesuailah dengan kepentingannya. Maka jangan habiskan uang untuk beli koran. Bagus beli buku yang menerangkan tentang petunjuk Al-Quran dan hadis. Kalau tidak, sia-sia saja. Banyak bohongnya. Penerbitnya pembohong, karena ada kepentingan, maka direkayasa lah. Apalagi kalau koran itu untuk mendukung kebijaksanaan yang berkuasa, maka nama koran itu koran ABS. Asal bapak senang. Maka si bapak pun tolong tulis yang baik-baik saja ya, yang buruk-buruk jangan tulis. Ini untuk kamu, dapat habuan. Akhirnya si kuli tinta ini betul-betul adalah kuli yang diarah-arahkan oleh majikannya. Semestinya dia yang berperan untuk menerangkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Maka melalui kisah ini kita lihat pemimpin kafir mengatakan pengikut Nabi Syuaib yang rugi, tetapi Allah pula menyatakan yang menentang dan mendustakan Nabi Syuaib itu yang merugi. Ini pelajaran yang sangat berharga. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, kanu humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Binasa sudah, mati bergelimpangan karena menolak kebenaran. Maka Nabi Syuaib pun berpaling dari mereka. Nabi Syuaib ada bersama dengan mereka di kota itu, ada. Orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Syuaib ada di kota itu, ada. Tetapi tak binasa. Kenapa menjadi tak binasa? Kan merasakan gempa juga, karena bumi yang didiami bumi yang sama, awan yang menaungi awan yang sama, petir itu pun datang dari atas yang sama. Tapi mengapa yang sebahagian dibinasakan dan yang sebahagian diselamatkan? Apakah ini murni kaitannya dengan alam itu sendiri? Tidak. Di sana ada yang berkehendak, yang dengan kehendaknya itu, wahai gempa, si fulan, matikan dia. Si fulan, selamatkan dia. Jadi tak ada kaitannya dengan gempa itu secara tersendiri, tidak. Itu kaitannya dengan Allah yang memerintahkan melalui gempa tersebut untuk membinasakan sebahagian dan menyelamatkan sebahagian. Wahai awan, si fulan, binasakan. Si fulan yang juga berada di bawahmu, selamatkan. Jadi jangan sekali-kali memahami kalau siksaan itu adalah
ini fenomena alam ini. Oh, jangan katakan fenomena alam. Di sana ada yang berkuasa ke atas alam. Jangan katakan, oh, itu gejala alam biasa, itu gempa bumi itu. Bukan, ini siksaan dari Allah. Maka mesti fahami mengapa kaum Nabi Syuaib yang menolak kebenaran dibinasakan. Sebab memang Allah berkehendak demikian. Mengapa yang mengikuti Nabi Syuaib sama-sama beriman dengan Nabi Syuaib diselamatkan? Karena Allah berkehendak demikian. Jadi jangan lihat gempanya, tetapi lihatlah Allah yang berkehendak melalui gempanya. Gempa, apalagi tadi? Halilintar, kemudian awan. Bukan hanya 3 ini saja ya. Kalau kita nanti dapatkan kisah yang lain, ada lagi. Ada melalui kata, di mana-mana kata. Ini pada masa Fir'aun berkuasa. Sudah diingatkan oleh Nabi Musa, jangan menyombongkan diri wahai Fir'aun. Ini sebelum ditenggelamkan dalam laut. Kemudian diuji, disiksalah mereka dengan berkeliarannya kata. Di mana-mana kata. Ada saja air sedikit, kata sudah ada di situ. Kalau mereka membuka mulut mereka, ada air di mulut, kata langsung masuk ke mulut mereka. Itu siksaan pada masa Nabi Musa kepada Fir'aun dan orang-orang yang sombong bersama dengannya. Bukan hanya kata, kutu. Di mana saja ada kutu. Berlipat saja kain, di lipatan kain ada kutu. Mereka berbaring, di bawah bantal ada kutu, di atas katal ada kutu, di mana-mana ada kutu. Bukan hanya kutu, air berubah menjadi darah. Air berubah menjadi merah, kemudian menjadi darah, mereka tak bisa minumnya. Ada air, kemudian mereka mau minum, tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Itu siksaan ke atas kaum yang menolak kebenaran pada masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang menyombongkan diri. Jadi apabila kita jumpai dalam ayat ini gempa bumi, tentara Allah dalam membinasakan orang kafir bukan hanya gempa bumi, macam-macam. Maka tak ada siapa yang bisa selamat apabila Allah telah berkehendak untuk membinasakan, dan amat mudah bagi Allah untuk membinasakan dengan apa juga dari tentara-tentaranya, entah mungkin juga berupa angin atau juga berupa air bah dari laut ke darat, tsunami umpamanya, dan seterusnya. Setelah semuanya mati bergelimpangan, Nabi Syuaib pun melihat yang mati bergelimpangan seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Kemudian Nabi Syuaib pun berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Syuaib berkata kepada orang yang sudah mati. Sudah kita terangkan sebelum ini. Nabi Muhammad pun juga pernah melakukan berkata-kata kepada yang sudah mati, yaitu pada masa selesainya perang Badar. Maka tidaklah salah apabila menafsirkan bahwasanya Nabi Syuaib berkata-kata setelah kaumnya mati bergelimpangan, mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, laqad ablaghtukum, sungguh aku ini telah menyampaikan kepadamu risalati rabbi, amanah-amanah dari Tuhanku, perintah larangan dari Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihatimu, tapi kamu tak mau menerima risalah Tuhanku, tapi kamu tak mau dinasihati. Beginilah nasibmu, matilah kamu bergelimpangan. Kira-kira begitulah bahasa kita ya. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin, bagaimana aku akan bersedih ke atas kaum yang kafir? Apa yang menimpamu ini tak akan membuat aku sedih. Dalam tafsir disebutkan, ketika sebelum mereka mati bergelimpangan, Nabi Syuaib itu sedih. Sebelum mereka mati bergelimpangan. Ini perkataan setelah mereka mati bergelimpangan. Sebelum mereka mati bergelimpangan, Nabi Syuaib sedih. Sedih Nabi Syuaib, mengapalah kaum ini tak mau menerima kebenaran? Ini akan dibinasakan nanti ini kalau tak mau
tidak mau menerima kebenaran. Nabi Syuaib sedih karena kaum tidak mau menerima kebenaran ketika masih hidup. Tetapi ketika sudah mati bergelimpangan, maka Nabi Syuaib pun mengatakan, aku tak sedih lagi ke atas kaum yang kafir seperti ini. Mati bergelimpangan, aku tak sedih. Apa sebab? Sebab ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini adalah penyelesaian dari Allah ke atas kaum yang kafir kepada petunjuknya. Jadi nampak sekali dari pembahasan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita melalui kisah kaum terdahulu, bahwasanya pada masa dahulu ada kelompok yang menerima kebenaran, mereka diselamatkan. Ada kelompok yang menolak kebenaran, mereka dibinasakan. Pada hari ini manusia terbagi dua kelompok juga. Iya, sama. Yang menolak kebenaran ada sekarang ini, yang menerima kebenaran pun juga ada sekarang ini. Tinggal lagi kita bawa kepada diri kita, kita masuk kelompok yang mana ini? Yang menolak atau yang menerima? Pilihan. Inilah yang disebut dengan ujian. Berhasil dalam ujian, memilih untuk mengikuti kebenaran setelah kita menerimanya, berhasil dalam ujian, maka keberuntunganlah akan didapatkan, balasan kebaikan akan didapatkan. Tetapi apabila menolak kebenaran, gagal dalam ujian, maka siksalah yang akan menanti. Siksaan di dunia ini ada disediakan oleh Allah. Siksaan di dalam kubur di akhirat nanti sudah pasti, karena menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kisah yang telah kita kaji satu persatu yang diterangkan oleh Allah, sebelum ini ada kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Lut, sekarang pula kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih istiqamah lagi di atas jalan yang benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.